Dengan ikut Lampung HES, hari Minggu selalu menarik. Kali ini, hari Minggu 17 Oktober 2021. Tujuan utama adalah Padang Cermin Pesawaran. Ada beberapa wilayah yang berada di pinggir pantai dengan perbukitan yang menarik, dan ada satu tempat yang ditawarkan adalah Lubuk Helau atau Lubuk Lau. Dari bahasa masyarakat setempat atau bahasa Lampung, helau itu artinya indah atau bagus. Maka mari bersiap. Untuk mencapai Lubuk Helau, daerah Waisabu, Padang Cermin Pesawaran, kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan sendiri dari daerah Bandar Lampung. Arahnya searah dengan Pantai Mutun, Pantai Klara, dan kalau diteruskan itu bisa sampai ke Teluk Kiloan. Untuk LHHH kali ini, members mengambil posisi parkir di daerah Brigif 9 Marinir Padang Cermin Pesawaran. Itu setelah perjalanan indah di pagi hari, ya, karena kebiasaan LHHH start jalan itu semestinya jam 7 pagi setiap hari minggunya. Maka sebelum jam 6 perjalanan sudah dimulai nih dari rumah. Perjalanan menarik karena menyusuri daerah pesisir, dan kita akan melihat lewat kendaraan kita ini daerah-daerah pantai yang mepet dengan jalan raya. Jadi asiknya di situ. Di sebelah kiri kita akan melihat pantai, melihat laut, sedangkan di sebelah kanan kita dapat melihat perbukitan yang hijau. Dan banyak sekali sebenarnya sebelum sampai di Padang Cermin itu daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata Lampung. Memang Pesawaran dikenal sebagai satu daerah yang menjadi tujuan wisata untuk Provinsi Lampung. Kemudian setelah sampai di daerah Marinir Padang Cermin tersebut, ya sudah, kendaraan, mobil atau motor bisa diparkir, nitip parkir nih di daerah itu, kemudian jalan sampai di tempat parkir yang sebenarnya. Jadi karena ini daerah wisata sebenarnya, ya, daerah Lubuk Helau, hanya belum dikelola dengan baik dan membutuhkan jalan kaki yang cukup panjang, tapi disediakan juga tempat parkir kurang lebih 1,5 kilo dari daerah Marinir itu. Nah, asiknya ketika sampai sana nih, teman-teman Lampung HES sudah disambut dengan sarapan durian. Ini sarapan yang mewah rupanya. Jadi ada beberapa penjual durian yang mungkin mereka tahu ya kalau jadwal Lampung HES hari itu akan menyusuri daerah Waisabu. Jadi mereka sudah menyediakan beberapa durian yang kemudian dinikmati oleh members dari Lampung HES. Teman-teman, dibandingkan dengan rute-rute biasanya, rute di daerah Waisabu ini lumayan datar-datar saja, melewati jalan setapak yang tidak terlalu sempit, karena memang penduduk setempat masih bisa menggunakan sepeda motor, entah motor trail atau motor biasa, motor bebek biasa gitu ya, untuk perjalanan mereka. Jadi dari tempat parkir kita jalan sekitar 1 jam, ya kalaupun nanjak itu tidak terlalu nanjak, kalau turun tidak terlalu turun, sampai di perkampungan terakhir untuk rute ini itu sekitar 1 jam perjalanan. Di rute ini masih disambut nih dengan durian.
ada lagi penjual durian yang ada di sana dan langsung diserbu oleh members Lampung Hes. Sembari istirahat menikmati durian, juga bisa menikmati beberapa pemandangan menarik di situ. Di kampung ini ada jembatan gantung yang ya katakanlah itu tepat sekali kalau digunakan untuk foto-foto. Nampak indah gitu, entah foto dari atas jembatan atau foto dari bawah jembatan. Kemudian sungainya juga cukup jernih, lebar, jernih, dan kalau berminat berdiam di situ saja, artinya tidak mengikuti rute selanjutnya, ya itu menjadi salah satu tempat yang menarik. Mau mandi kah, mau cuci baju, mau sekedar foto-foto atau menikmati alam di sungai itu pun menarik. Sepertinya sih warga setempat juga menggunakannya untuk aktivitas harian sungai itu, karena waktu kami foto-foto di atas jembatan juga ada beberapa anak, beberapa ibu yang sedang mandi di sana dan menggunakan sungai itu untuk keperluan mereka. Nah, dari kampung itu ada 2 jalur yang ditawarkan oleh katakanlah pengurusnya Lampung Hes kayak gitu ya. Jalur kanan dan jalur kiri. Jalur kiri itu menuju satu daerah yang ada air panas, sumber air panasnya. Sedangkan kalau ke kanan itu yang dari awal sudah saya sebutkan, yaitu Lubuk Helau. Saya termasuk dengan beberapa rombongan itu ikut ke yang rute kanan, Lubuk Helau. Itu sekitar 1 jam perjalanan. Masih sama, jalannya cukup datar, tidak banyak tanjakan, juga tidak banyak turunan. Ya kalaupun nanjak, ya nanjak yang biasa saja. Di beberapa tempat kita mesti jalan agak-agak miring, tetapi cukup aman untuk dilalui. Saat melintasi rute ini, ya kita akan menemui beberapa kebun coklat, kemudian juga tanaman-tanaman yang menarik, melewati sungai yang cukup lebar, yang sepertinya itu sungai yang sama dengan sungai yang ada di daerah perkampungan itu. Tantangan terberat dalam rute ini rupanya di bagian akhir dari rute sebelum sampai ke Lubuk Helau. Kita akan sampai pada satu daerah setelah perkebunan coklat itu kita harus menyeberang sungai. Sungainya cukup deras, jadi disarankan kalau melewati sungai ini tidak sendirian. Jadi kesannya sih memang sepertinya sungainya biasa-biasa saja, ada banyak bebatuan di situ. Mungkin kalau sedang surut kita bisa meloncat dari satu batu ke batu selanjutnya. Tetapi ketika kami kemarin melintasi rute itu, ya mau nggak mau kita harus masuk ke air. Bisa sampai di kedalamannya itu sampai ke dada orang dewasa, dan arusnya sangat deras, sehingga kalau nggak saling berpegangan itu sangat mungkin kita terbawa arus. Jadi paling aman saat melintasi sungai itu ya kita kerjasama, kita kompak, saling pegang, saling membantu, saling peduli gitu, dan mengamankan juga barang-barang bawaan. Jadi bawaan kita yang tidak bisa terkena air seperti HP atau makanan-makanan atau dompet dan sebagainya lebih baik dimasukkan dalam plastik, ditutup rapat, kemudian diberikan dulu ke
ke satu batu ke batu berikutnya sehingga tetap kering. Karena kalau dibawa masih tetap kita bawa, ada kemungkinan besar dia basah kuyup dan benda-benda yang sangat rentan terhadap air ya bisa rusak atau tidak lagi bisa digunakan. Nah, setelah menyeberang sungai yang cukup deras ini teman-teman, kita akan sampai ke bebatuan yang cukup lumayan untuk dilewati, membutuhkan ekstra hati-hati. Ini batu-batu yang besar, licin dan cukup sulit untuk dilewati. Jadi pilihannya agak susah sih kalau memakai sepatu yang cukup aman. Ya tetap saja kita mesti ekstra super hati-hati. Kita bisa lewat bawah atau lewat atas gitu. Di bawah ada celah sedikit yang kita bisa gunakan untuk melintasi, tetapi tetap saja harus naik ke bebatuan juga. Melepaskan sepatu juga bukan pilihan yang cukup oke karena bisa menggores langsung ke kulit kita kalau kita melintas dari satu batu ke batu berikutnya. Nah, setelah melewati batu besar ini, kita akan menyusuri sungai ke arah hulu. Itu sekitar 100 atau 200 meter. Nah, mau nggak mau ya sesekali kita akan masuk ke air di pinggirannya. Arusnya tidak terlalu deras, jadi kita masih bisa melewatinya dengan cukup aman, entah di sisi yang kiri atau sisi yang kanan. Nah, bonusnya sih oke banget nih ketika kita lewat sungai ini. Sungai cukup lebar dan kanan kiri ini ada tebing yang cukup tinggi dan rimbun pepohonannya. Jadi kesannya itu kayak damai, teduh, tenang seperti itu. Jadi kalau punya waktu yang cukup di sini ini bisa sambil menikmati suasana yang tidak bisa ditemuin di kota. Nah, kayak gitulah. Setelah sekitar 100 meter atau lebih gitu ya, kita akan sampai pada kayak tikungan sungai dan ada bebatuan besar lagi di situ, dan di balik bebatuan yang besar itulah Lubuk Helau berada. Ya, kita bisa sebut ini tempat yang sangat-sangat indah, kayak surga, yang cuilan surga kayak gitu ya. Jadi kalau kita berada di atas batu, kita akan menangkap pemandangan indah dari air terjun. Tidak terlalu tinggi air terjunnya, tapi dia cukup lebar dan menawarkan pemandangan yang bisa membawa kita pada khayalan-khayalan gitu. Sedangkan di bawahnya itu mungkin itu yang disebut lubuk gitu ya, ada lokasi yang kita bisa masuk ke sana untuk berenang, menikmati air yang sejuk, jernih. Juga kalau itu bersama dengan teman-teman yang satu komunitas seperti Lampung House Harris ini, ya itu asiknya di situ. Kayaknya nggak pengen pulang kayak gitulah. Kalau nggak cukup berani di sana, ya bisa ambil pilihan yang agak jauh sedikit dari air terjun, tapi masih bisa menikmati pemandangan air terjunnya, berendam di situ, menikmati aliran sungainya, kemudian juga menikmati pemandangan kanan kiri yang hijau segar. Ini kayak refreshing yang total kayak gitu, jauh dari mana-mana. Yang kedengaran itu suara air dari air terjun, kemudian juga sesekali kita akan mendengarkan suara-suara binatang, jenggeret atau burung atau mungkin binatang-binatang yang lain. Dan asiknya airnya sangat jernih, jadi
kita bisa nampak gitulah kalau di bawahnya itu ada bebatuan, kemudian juga ada ikan-ikan kecil, ikan cetul yang ada di pinggir-pinggir, yang pasti agak susah untuk ditangkap karena mereka akan langsung berenang menjauh kalau kita mendekat. Begitu. Teman-teman, untuk kembali di tempat parkir, rupanya memang belum bisa nemu jalan yang berbeda nih. Jadi jalan yang harus dilalui sama dengan jalan ketika berangkat, ketika jalan naik. Ini agak nggak biasa sebenarnya untuk LHH, untuk Lampung Hes. Jadi bagi beberapa orang ya kesannya ini monoton, membosankan kayak gitu, karena melewati jalan yang sama pulang dan perginya gitu, pergi dan pulangnya. Nah, ada beberapa catatan nih kalau memang teman-teman ada yang tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Yang pertama, walau jalan yang dilewati itu tampaknya sederhana, diusahakan tidak memisahkan diri dari rombongan. Ada jalan-jalan simpang yang bisa membuat kita tersesat, juga jadi ragu. Kalau misalnya bersama dengan teman, ya minimal risiko untuk tersesat itu bisa dikurangi. Kemudian yang kedua, kita akan menemui sungai-sungai yang cukup lebar yang bisa jadi tidak terduga alirannya, bisa cukup deras atau sangat deras, sehingga kalau kita tidak hati-hati, tidak bersama dengan teman yang lain, itu akan meningkatkan risiko. Demikian juga kita mesti hati-hati pada saat menyusuri sungai itu, kalau melewati atau menggunakan pijakan batu-batuan. Sebagian dari batu-batu itu berlumut dan itu sangat licin. Jadi pilihannya nyemplung langsung di sungai dengan aliran yang deras atau menapak di batu-batu yang licin, dan kedua-duanya itu berisiko. Kemudian yang kedua, upayakan membawa makanan dan minum yang cukup. Kemarin kami melihat ya berangkat dan pulang itu hampir mencapai panjang jalan 14 km. Ya, sebenarnya 13 km lebih kayak gitu. Ini cukup menghabiskan energi. Jadi walaupun tidak ada tanjakan yang cukup ekstrim atau turunan yang curam, tetap saja di pertengahan perjalanan itu kok jadi lapar kayak gitu. Jadi usahakan membawa makanan dan minuman yang cukup. Dengan demikian kondisi tubuh kita terjaga. Nah, gitu teman-teman sekalian, kita sudah masuk pada PPKM yang cukup longgar nih di Lampung. Tapi tetap ya, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak yang aman supaya tidak tertular oleh COVID. Gunakan masker, khususnya pada tempat-tempat yang tertutup. Kemudian juga rajin cuci tangan, memasukkan asupan makanan yang bergizi pada tubuh kita, selalu berpikiran positif dan gembira. Mari menikmati hari Minggu atau hari-hari luang kita dengan tetap positif, bergembira, berteman, dan berolahraga.